Halo penonton semua, selamat datang kembali kepada podcast Sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang. Nah, seperti yang kalian lihat, pada setup kali ini kita sedikit berubah nih daripada episode-episode sebelumnya. Nah, kira-kira ada apa ya pada episode kali ini? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pada episode kali ini, kita bertiga di sini akan mengisi acara kalian semua. Nah, jadi perkenalkan, saya masih selalu host yang sama dari episode kali lalu. Saya Rafael Luli, dan di sini ada teman-teman saya. Silakan perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Diana Sekarang Guntur, bisa dipanggil Dea, dan saya sudah menjadi alumni Giovanni. Betul sekali. Givan 90. Oke, halo, perkenalkan nama saya Imade Kevin Agustiano, bisa dipanggil dengan Kevin. Saya juga alumni dari sekolah tercinta kami, SMA Katolik Giovanni Kupang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya ditemani oleh kakak-kakak kelas. Ya, bisa dibilang sudah alumni ya sekarang ya. Jadi mereka dulu kakak angkatan saya. Nah, jadi pada episode kali ini, kenapa kami bertiga berkumpul? Sebenarnya kita pengen berbicara singkat tentang isu-isu kita mengenai dunia perbisnisan di Kota Kupang, bahkan NTT, dan juga tentunya di dalam sekolah kita yaitu SMA Katolik Giovanni Kupang. Jadi sebenarnya pertama-tama sebelum kita membuat buat para penonton di rumah bingung, kita mau jelasin dulu nih sebenarnya kenapa kita bertiga berkumpul di sini. Nah, jadi buat yang belum tahu, ini saya ngomong lumayan bangga ya, karena ini menurut saya sebuah pencapaian besar sih dalam karir saya selama dalam sekolah. Nah, jadi kami bertiga itu adalah tim pemenang juara 1 Lomba Nasional Business Initiation Plan yang diselenggarakan oleh LPDP. Nah, jadi kami bertiga adalah satu tim yang mendapatkan peringkat nomor 1 dalam lomba nasional tersebut. Makanya pada episode kali ini kita berkumpul dan kita bakalan ngomong-ngomong tentang apa sih sebenarnya yang kita lakukan, dan juga sebenarnya apa sih dalam dunia bisnis, dan juga keresahan-keresahan kita mengenai bisnis-bisnis yang ada di Kota Kupang, NTT, dan juga mungkin seluruh Indonesia. Nah, oke, jadi teman-teman bagaimana ini? Mungkin mau dijelasin kepada penonton-penonton di rumah, kira-kira kita ini tim apa dan kita bawa lomba apa ya waktu itu ya? Waktu itu kita membawakan lomba bisnis. Ya, kita tentunya ya. Nah, jadi pada kali lalu kita itu ikut lomba dari LPDP selama kurang lebih berapa bulan ya waktu itu? Lama banget tuh. Waktu itu 7 bulan sampai 7 bulan. Ya, 7 bulan sampai ya. ada yang sakit juga. Iya. Kita dua ikut sakit. Tapi ternyata betul Tuhan Maha melihat ya. Jadi kita berjuang 7 bulan dan kita meraih juara 1 dari wilayah 10 Bali Nusa Tenggara. Dan puji Tuhan, nanti pada tanggal 5 Juli kami akan ke Jakarta untuk presentasi lagi dan mendapatkan closing award dan juga menerima hadiah kami gitu. Ya, jadi sekitar 7 bulanan lalu ya berarti ya. Sekitar 7 bulanan lalu LPDP itu ada buat sebuah lomba untuk se-Indonesia, lomba nasional, dan salah satu kategorinya tuh ada untuk SMA sederajat kan ya. Nah, jadi pada waktu itu Kak Dea ini ngumpulin kita bertiga nih. Ngumpulin kita berdua. Jadi Kak Dea bilangnya gini, waktu itu ya dia bilang, yuk kita bikin tim dong untuk kita ikut lomba ini kan. Dan pada saat itu tuh jujur saya sendiri tuh belum terlalu dekat sama Kak Dea dan Kak Kevin. Jadi waktu tiba-tiba diajak tuh saya kayak waduh kok gini, kok kayak agak gimana gitu. Dan setelah saya tahu kalau hanya bisa 3 orang per satu tim, saya juga kayak wah berarti saya cuma dengan kakak-kakak kelas nih. Waktu itu tuh dalam hati tuh kayak lumayan kayak gimana gitu rasanya, karena kan harus satu tim dengan orang-orang yang bahkan baru ketemu di hari itu juga. Dan kebetulan kita waktu itu dibimbing oleh Kak Dea untuk memiliki satu ide lomba, satu tema untuk kita membawa dalam lomba tersebut. Jadi Kak Dea itu maunya kita membahas tentang pendidikan. Nah, menurut Kak Dea kenapa tuh kita waktu bawainnya tuh kenapa harus pendidikan? Waktu itu isu yang paling menurut saya urgen ya waktu itu soal pendidikan. Tentunya di Nusa Tenggara Timur sendiri masih terdapat banyak potensial yang belum bisa dicapai sama anak-anak SMA. Dan juga saya sendiri backgroundnya kalau ikut lomba bisnis kebanyakan pendidikan. Jadi mau coba waktu itu coba bareng Kevin dan Rafa, itu memang sengaja pilih Rafa karena orangnya seperti yang sudah terlihat di sini lebih, kalau diantara kita dua itu dia lebih outgoing, lebih outgoing dan lebih aktif ya. Kalau saya sama Kevin memang sudah pernah bekerja sama di beberapa lomba sebelumnya, dan saya memang nyaman bekerja sama dengan Kevin karena dia orangnya chill dan bisa
bisa menjalankan tugas menjalankan dengan benar. dengan Oh baik. ya. Nah, ya jadi gara-gara itu setelah kita berkumpul dan bentuk sebuah tim, kita tuh dengan tema pendidikan, Kak Dia tuh muncul dengan sebuah ide yang menurut saya tuh lumayan unik. Karena waktu itu dia bilang gini, kita kan sudah familiar kan dengan ojek-ojek online yang bertebaran di satu Indonesia malahan dan sangat marak-maraknya itu di Kota Kupang. Nah, Kak Dia tuh ngomong gini, Kak Dia tuh punya sebuah keresahan mengenai guru-guru honorer di Kota Kupang yang potensinya tuh belum bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Jadi Kak Dia ngomong gini kepada saya dan Kevin waktu itu ya. Dia bilang gini, gimana kalau kita buat jasa pemesanan guru les, tapi sistem pemesanannya itu kayak Grab, bukan kayak umum-umum yang bayar langganan bulanan dan lain-lain. Jadi kayak satu kali pesan gitu. Karena setelah kita sadari, ternyata banyak dari anak-anak SMA tuh agak enggan gitu kan untuk les yang satu bulan karena kan kayak dianggap kan terlalu mengikat ya ternyata ya. Jadi Kak Dia ngomong itu tuh ke saya dan Kevin waktu itu. Dan waktu itu saya sih langsung sadar, wah ini adalah sebuah ide yang sangat-sangat berlian sekali waktu itu. Karena ini satu-satunya di NTT, bahkan kalau mau bisa dibilang ini yang menjadi pelopor utama di se-Indonesia. Makanya waktu itu aku tuh kayak, wah ini ide sangat-sangat bagus ya. Kalau menurut Kevin gimana tuh waktu dia omong itu? Ya saya juga, wah lumayan shock ya. Iya lumayan shock ya, dengan inovasi tersebut ya. Soalnya kayak kok bisa sampai kepikiran sampai situ gitu loh. Kok makan apa kamu? Iya makanya makan apa kamu kok bisa mikir sampai situ. Dan ide tersebut tuh ketika kita implementasikan, kita realisasikan, dan ternyata setelah dibikin perhitung-hitungannya jadi loh ketika kita membuat dari BMC bisnisnya, dari segala macam hal mengenai bisnisnya, dan ternyata kita menemukan bahwa ini merupakan sebuah masalah yang sebenarnya itu nasional. Jadi bisnis kita itu bisa mencakup market sampai bahkan seluruh Indonesia ya. Karena ternyata guru-guru honorer yang bisa dibilang belum dimanfaatkan potensinya ternyata bukan cuma masalah di sini doang kan, ternyata itu adalah sebuah masalah nasional juga. Dan makanya setelah kita makan hitung-hitungan, ini merupakan apa ya bisa dibilang? Urgensi nasional. Ya, urgensi nasional dan bisa dibisniskan dengan hal tersebut. Bisa. Jadi dengan cara kita menjalankan bisnis bisa juga dengan menyelesaikan sebuah masalah. Ya, betul. Ya enggak sih? Makanya ya. Walaupun awal-awalnya Rafa agak sedikit canggung dalam menerima idenya. Waktu itu kan sempat ada penolakan sedikit kalau tidak salah. Waktu itu sempat. Jadi gini, aku ceritain dulu. Jadi waktu Kak Dia ngomong itu, meskipun idenya sangat-sangat berlian, tapi dalam pikiran saya itu ini. Waktu Kak Dia ngomong itu, aku mikirnya tuh gini, wah nanti transportasinya tuh gimana ya? Nanti kan jauh, nanti kan harus apakah gurunya datang ke rumahnya si pengajar? Apakah pengajarnya datang ke rumahnya pelajar atau gimana? Dan akhirnya setelah kita diskusikan baik-baik waktu itu dengan solusi yang diberikan, ternyata setelah dipikir-pikir lagi, karena mereka berdua Kak Dia dan Kevin ini memiliki mereka tuh kayak tetap kekeh dengan ide mereka dari awal, akhirnya mereka bisa meyakinkan saya bahwa ide ini tuh realistis. Dan ternyata setelah dibikin perhitungannya memang ternyata sangat-sangat realistis dan bagus banget inovasi tersebut. Oke, kalau menurut kalian berdua, kan dari tadi saya lumayan banyak ngomong nih. Kalau dari menurut kalian berdua, kira-kira kalau misalnya kalian tidak bawa bisnis ini untuk ikut lomba nasional, waktu itu kalian mau bawa lomba apa ya? Atau kalian ceritain deh, waktu dulu kalian sebelum ikut lomba ini kalian pernah ada ide-ide bisnis apa ya sebelum ini? Kan kalian kan sering satu tim dulu kan. Saya di sini kan orang baru ya, baru masuk dalam tim mereka. Jadi kalian dulu ikut lomba-lomba apa sih waktu dulu? Coba Kevin bisa ceritakan yang waktu itu kita sampai ke Jakarta tuh yang bisnis case yang punya Binus. Coba. Waktu itu kita soalnya dari mana? Dari Binus? Ya, dari Binus University. Kita itu berempat ya. Berempat. Saya dengan Dea bersama ada 2 teman kami, Felin sama Andika. Udah alumni juga semua? Ya, semuanya udah. Satu angkatan. Oh ya. Ya, puji Tuhan, waktu itu kita melaporkan bisnis apa BIP juga ya? Ini bukan BIP tapi waktu itu bisnis case waktu itu. Case. Jadi kita mencoba untuk memberikan solusi untuk penanganan masalah yang waktu itu mereka kasih. Bisnis case-nya mereka itu yang revolve around Paragon Corporation, dan kami presentasikan dengan baik. Dan puji Tuhan waktu itu juara berapa, Kevin? Juara 3. Juara 3 ya. Itu lombanya nasional bisnis case itu. Atau bukan? Nasional. Berarti dari market nasional kalian juara 3 waktu itu? Ya, betul. Waktu itu solusi apa sih yang kalian... waktu itu masalahnya apa ya kalau boleh tahu untuk mereka? Waktu itu permasalahannya dia berputar di mengapa ada satu organisasi
di Paragon itu dia tidak bisa memberikan solusi yang tepat untuk para pelanggannya. Pelanggannya itu target marketnya atau usernya itu waktu itu mahasiswa, dan kami memberikan pandangan sebagai anak SMA yang akan melanjutkan ke jenjang mahasiswa, dan solusi yang kami berikan itu yang sesuai yang mereka harapkan ternyata. Oh gitu ya. Jadi kalian waktu itu kan business case ya. Berarti kalian waktu itu apa tuh, kasih proposal marketing kah waktu itu atau bagaimana? Iya ya, kita juga kita sudah membuat proposal dulu. Tentang marketing atau tentang apa tuh waktu kalian handle masalah ya? Itu kalau kita berikan proposalnya itu sudah mencakup semua. Oh, sudah semua. Ya. Oh ya. Tinggal disubmit aja. Dari permasalahannya, terus habis itu ajuan solusi yang kami berikan dan konklusi apa segala macam. Itu terus udah masuk dalam proposalnya? Iya, terus diseleksi lagi, terus presentasi. Waktu itu pesertanya berapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya saya baru tahu juga nih, saya baru nanya juga nih. Waktu itu pesertanya berapa ya? Pesertanya kurang tahu ya, tapi satu Indonesia. Tapi satu Indonesia. Iya. Dan dipilihnya itu kalau tidak salah 5 tim ya? Iya, 5 tim saja. Dari satu Indonesia cuma 5 tim yang ke Jakarta. Yang final. Ya, presentasi. Itu berarti juaranya 1 sampai 5 atau 1 sampai 3 aja? 1 sampai 3 aja ya? Sampai 3 aja. Jadi kalian ngambil resiko ke sana, dan kalau kalian dapat juara 4 aja berarti kalian sadar kan kalian nggak dapat apa-apa kan? Ya, wah, itu sebuah perjuangan yang lumayan deg-degan ya pasti ya. Ya. Ya, tapi kita terima aja lah ya. Kalaupun kita menang atau kalah, ya waktu udah. itu mindsetnya gitu ya. Kalau menang dan kalah, yang penting udah mencoba. Udah jalannya Tuhan aja lah ya. Oke, menarik. Nah, sekalian dong, karena tadi kalian sudah kasih tahu, itu kan lomba terakhir kan. Sebelum itu waktu dari kelas 10 sampai kelas 11 ada juga lomba-lomba lain. Kalau saya cukup aktif ya, kalau saat SMA saya mengikuti beberapa lomba, salah satunya itu OSN, Olimpiade Sains Nasional, betul. dan dalam bidang kebumian, dan puji Tuhan saya lolos pada tahun 2023 dan 2024. Walaupun pas di Jakarta saat nasional cuma jadi finalis, tapi sudah sangat bersyukur. Ya, itu sangat bersyukur. Ya. Kalau Kevin bagaimana Kevin? Dari tadi kayak agak terlalu Bagaimana Kevin? Ya mungkin saya tidak seaktif sih dia ya, tapi saya tetap ini mencoba. Salah satunya lomba tim yang kami pernah ikuti dengan dia ini, itu dengan tim sejalan. Tim sejalan. Apa tuh sejalan? Baru dengar saya. Apa ya waktu itu ya? Sebuah bisnis kah? Tim kah? Iya, dia itu merupakan aplikasi yang memberikan solusi pada masalah lingkungan, dan itu revolve-nya juga di sekitaran anak SMA yang memakai usernya. Oh, itu kalau yang nggak salah, yang salah satu fitur utama itu ada apa nggak sih? Ada yang kalkulator apa namanya? Karbon kalkulator. Nah, jadi dulu mereka itu buat bisnis yang bisa ngitung seberapa polusi yang udah kita timbulkan. Apa namanya? Karbon kalkulator. Ya. Itu cara hitungnya gimana tuh? Itu penasaran juga. Waktu itu kita ambil API-nya salah satu organisasi yang memang udah terkenal kalkulasi karbon itu. Jadi kami pinjam API-nya, dan salah satu yang bekerja di bagian buat website dan aplikasinya, rancangnya itu otomatis pasti Kevin sama saya. Saya waktu itu pikirannya saat ditanya sama guru saya yang waktu itu bimbing saya, siapa yang kamu mau ajak? Pikiran saya sudah Kevin, karena cuma dia teman yang saya tahu yang bisa coding. Dan waktu itu yang coding cuma kita 2, yang lainnya sisanya urus bagian bisnis, bagian desain. Jadi waktu itu pengembangan bisnisnya ya. Iya, waktu itu sebagai teknis. Cuma teknis. Ya, betul. Wah, berarti waktu itu sejalan Indonesia sejalan kan? Itu lombanya diikutin dalam lomba apa tuh waktu dulu? Diikuti. Maksudnya kalian submitnya tuh ke lomba apa dulu waktu itu? Waktu itu Pijar Camp. Oh, ke Pijar Camp itu lomba nasional juga? Iya. Nasional juga. Waktu itu menang nggak waktu itu? Puji Tuhan, juara 3. Juara 3 lagi ya? Nasional ya. Nasional. Oh, jadi ada apa nih dengan angka 3? Ya. Rafa juga pernah menang kan? Yang Mark Plus itu juara 3 juga kan? Oh iya. Betul. Pas juga kita lagi ada 3 orang. Iya, betul. Iya betul ya waktu itu ya Mark Plus. Iya sih waktu itu memang saya juga juara 3 waktu itu ya. Kayaknya ada something nih dengan juara 3 di antara tim kami nih. Makanya kali ini kita langsung juara 1.
Oke, nah jadi kan tadi kita udah bahas-bahas nih tentang lomba-lomba kita. Dari kakak-kakak, menurut kakak-kakak ada nggak sih kayak keresahan menurut kakak-kakak yang kayak di antara sekolah mungkin atau di antara Kota Kupang kayak kita kan ya udah tahu ya kalau di antara anak-anak SMA yang ikut lomba-lomba bisnis kan udah maka kan kayak hampir Sedikit, nggak ada ya kalau di hampir Kota nggak Kupang ada. ya. Iya. Menurut kalian kenapa tuh? Kira-kira ada apa ya di balik itu ya? Kalau dari saya sendiri mungkin karena belum ada orang atau guru yang memberikan Pengarahan, support. Iya, support. Waktu itu beruntungnya saya saat masuk Giovanni ada guru, mentor kami. Ya, Kami ada. shout out aja Ya, shout out Pak aja. Wira. Itu dan juga masih ada program Digitalpreneur di Giovanni. Program Itu sangat-sangat berpengaruh karena dari sejak itu saya mulai lebih intens lagi belajar soal bisnis, soal pembuatan aplikasi, website, desain, segala macam. Itu belajarnya waktu itu karena ada mentor, makanya cepat dan bisa langsung dapat straight to the point. Kalau mungkin banyak ya yang saya tahu orang yang juga berkeinginan untuk belajar bisnis tapi belum bisa ya karena belum ada mentor yang tepat aja. Iya ya. Kalau dari sekolah berarti belum ada ekskul atau program unggulan ya berarti untuk sekolah-sekolahnya. Iya, sekolah lain ya. Sekolah lain. Dari saya juga sebenarnya kalau sekolah ini ya tadi yang seperti kata Dea bilang tidak ada ekskul Digitalpreneur. Tentu saya juga mungkin prestasinya mungkin ya nggak se-wow ini ya. Se-wow ini lah ya. Iya sih, betul ya. Membanggakan ini karena kan palingan sekarang kan kebanyakan lomba-lomba prestasi ini kan biasanya orang sering lirik ke segi-segi akademik ya kayak lomba-lomba seperti OSN dan lain-lain gitu kan. Iya betul ya. Kita dengan seperti bisnis seperti ini ya kita bisa ya berkarya ya di hal lain gitu. Iya sih betul sih karena kalau dulu waktu saya kelas 10 kan sempat dapat ya program Digitalpreneur. Iya sih kalau tanpa program sekolahnya kita waktu itu kayaknya saya juga nggak masuk ke dalam dunia bisnis yang kayak beneran seintens ini sih sampai ikut lomba-lomba dan lain-lain sih. Iya sih ya. Nah kalau menurut kalian kira-kira apakah ini kan ini sebenarnya sebuah perbincangan hangat di dalam dunia lomba perlombaan bisnis karena waktu itu ternyata di Kota Kupang waktu itu kan saya kan pernah ikut musyawarahnya HIPMI Kota Kupang kan waktu itu. Nah waktu itu mereka tuh ngomongnya tuh gini, mereka tuh mau buat lomba bisnis untuk anak-anak SMA tapi cuman satu keresahan mereka karena mereka tuh sadar kalau kita buat anak SMA mampu nggak sih? Maksudnya mereka bisa buat bisnis apa nggak sih? Jadi mereka tuh waktu itu buat lombanya tuh malahan untuk anak mahasiswa aja nggak mau buat kategori SMA karena dalam pikiran mereka anak SMA tuh mampu nggak sih? Emang bisnis apa gitu loh? Kalau menurut kalian gimana tuh? Apakah menurut kalian sebagai anak SMA sebagai ya meskipun kita ngomong sebagai kita ya tapi menurut kalian secara pribadi menurut kalian gimana tuh dengan orang-orang yang ngomong seperti itu? Ya menurut saya ya justifiable sih. Soalnya memang kita lihat dari ya teman-teman kita sendiri bahkan kita sendiri jujur aja. Ya sendiri kalau nggak ada paparan seperti Digitalpreneur ini mungkin kita nggak tahu potensi kita di bagian dunia bisnis ini kan. Jadi menurut saya apa yang diomongkan itu cukup masuk akal. Ya, cukup masuk akal. Kalau dari Dea sama? Iya sama juga. Cukup masuk akal ya. Masuk akal. Karena belum banyak anak yang berkeinginan juga dan juga belum banyak guru yang mengajar di dalam bidang itu. Yang khusus dalam itu ya. Iya. Kalau di luar NTT kan yang saya tahu ada ekstrakurikuler lain juga dan itu fokusnya kepada kayak prakarya, itu fokusnya juga dalam segi bisnis, marketing. Oh iya betul ya. Betul. Jadi mereka sudah ke-expose. Kita karena belum ke-expose banyak di NTT karena ya keresahan kita masih pelajaran umum. Fisika, kimia, matematika itu masih sangat diunggul-unggulkan. Jadi bisnis itu masih disepelekan. Oh ini tidak ada masa depannya nih. Ini cuma bisnis doang gitu, jualan gitu. Lomba di luar akademik ya masih lihatnya. Iya. Kalau mau pikir-pikir iya juga ya. Soalnya kan sekolah-sekolah yang kita lawan tuh kan sekolah-sekolah kan yang dari luar NTT semua nggak sih? Kalau menurut saya iya betul ya. Baru mereka tuh kayak udah paham banget dengan apa yang mereka kerjakan nggak sih semuanya? Pernah juga di yang kalau nggak salah di lomba sejalannya kita ya. Kalau nggak salah kebanyakan pelajar kita itu anak-anak SMK bukan SMA ya. Betul. SMK. Karena waktu itu hackathon, dia beda dengan perlombaan bisnis lainnya. Kalau hackathon itu harus ada minimum viable product. Jadi harus ada langsung buktinya ya. Aplikasi atau websitenya.
Makanya, berarti rata-rata anak SMK ya kalau ikut lomba-lomba bisnis. Iya, iya rata-rata juga SMK. Oh iya sih kalau dipikir-pikir anak SMK juga banyak ya, karena kan mereka langsung kepada tekniknya tuh kan. Iya, teori implementasinya juga, kan. Implementasinya ya. Iya sih kalau mau pikir-pikir ya teman-teman ya. Menurut kita bertiga, sekota Kupang ini tuh bahkan se-NTT ya kalau mau bilang, kalau ada lomba bisnis tuh rata-rata yang kalau misalnya lombanya nasional ya, kita tuh jarang banget sih ketemu teman-teman seperantaran kita se-NTT. Bahkan kalau mau dibilang-bilang yang waktu kita lomba dari LPDP itu, meskipun sebelum nasional kan masih dibagi kan per wilayah. Per wilayah, betul. Kita ada nggak sih lihat dari sekolah-sekolah dari NTT lain? Tidak ya waktu itu ya. waktu itu kan dibagi per wilayah, dan wilayah yang kita cakupi kan Bali Nusa. Jadi Bali Nusa Tenggara. Bali, NTT, NTB, dan itu top 10-nya sebelum lanjut ke tahap presentasi itu semuanya dari Bali kecuali kami kan, kecuali kita. Ya kecuali kita. Dari NTB juga ada ya Kak waktu itu? Perasaan ada deh kayaknya sekitar 2 tim kayaknya. Iya, dua tim saja. ya, iya. Jadi waktu kita ikut lomba dari LPDP ya teman-teman, waktu ikut top 10 regional, ternyata yang dari NTT tuh cuman kita doang, yang lain tuh nggak ada. Makanya menurut kita bisnis tuh sebenarnya tuh harus menjadi sesuatu yang orang-orang lebih melek sih, terutama untuk anak SMA sih. Karena jadi gini sih, aku punya teori nih. Waktu dengan gara-gara ngumpul dengan waktu HIPMI kan. Jadi waktu itu kan gara-gara mereka ngomong gitu, saya jadi punya teori kalau misalnya di Kota Kupang nih misalnya banyak sekolah-sekolah lain atau bahkan sekolah yang udah ada mungkin yang udah ada ekskul bisnis lebih diperhatikan, lebih diperdalam dengan kemampuan-kemampuan anak-anak SMA yang pasti bisa ngerti bisnis, bukan hanya mahasiswa aja. Pasti banyak nggak sih penyelenggara-penyelenggara di Kota Kupang yang pasti bahkan bikin bisnis lomba ya pasti ya. Iya nggak sih? Karena sebagai contohnya waktu itu kan kita sempat ikut lomba kan dari salah satu universitas ya, yang universitas yang itu. Universitas itu. Dan ternyata itu kan lomba tingkat SMA dan cuman 3 tim loh yang daftar. Bahkan dari 3 tim itu bahkan dari universitas itu tim yang daftar itu meskipun 3 tim tapi hanya 2 sekolah. Jadi waktu itu Giovanni kirim 2 tim, yang lain itu dari sekolah lain. Jadi cuman 2 sekolah yang berani ngikut lomba bisnis. Padahal itu diselenggarakan tuh se-Kota Kupang loh. Bahkan panitia itu sempat curhat kepada saya waktu itu kan. Saya sempat nanya, "Kak, kenapa pesertanya kok cuma 3 tim, cuma 2 sekolah?" Si ketua panitianya bilang gini, "Iya, soalnya kita udah ngirim, bahkan kita sampai telepon-teleponin, udah ngirim surat ke masing-masing sekolah di Kota Kupang, dan bahkan mereka bilangnya belum bisa ikut karena ada keterbatasan inilah itulah." Jadi jadi itu kayaknya menjadi sebuah keresahan sih untuk kita di Kota Kupang ya. Harus kita lihat dan ulik lebih dalam sih kenapa problem-problem seperti itu terjadi. Padahal menurut saya ya, menurut kita bertiga bisa saya bilang ya, anak-anak di Kota Kupang se-NTT itu potensinya itu besar-besar semua loh. Cuman belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar aja nggak sih kalau dipikir-pikir? Betul. Iya, soalnya kalau mau dipikir-pikir kita juga kalau tanpa bimbingan-bimbingan yang lain-lain kita juga nggak tahu kan potensi kita sebenarnya ada di mana. Iya, betul. Bukan hanya secara bisnis ya, perlombaan bisnis, perlombaan akademis pun saya rasa kalau dengan tutor yang tepat atau dengan guru yang tepat itu pasti akan bisa sampai ke si anaknya, ke siswanya. Pelajarannya. Kalau menurut Kevin setuju juga dengan ini? Menurut saya juga memang semua orang menurut saya itu punya potensi. Tapi ya itu proses belum dalam mengetahuinya ya. Kita kayak misalnya kayak analoginya itu seperti pisau. Pisau yang tumpul gitu kan. Nah, kalau pisaunya kita tidak diasah, maka otomatis dia akan tumbuh terus kan. Oh iya juga. Tajam-tajam terus. Nah, sama kayak kita juga gitu. Berarti mengasahnya itu adalah proses kita untuk mencari tahu potensi kita ya berarti ya. Dengan betul. Ikut lomba, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya selagi SMA. Iya sih, betul explore. Iya. Jadi menurut kakak berdua ini yang udah selesai SMA, menurut mereka berdua tuh kalau kita di masa SMA tuh harus explore tentang diri kita sendiri ya berarti ya. Betul, sangat betul. Ya, itu berarti masukan buat saya juga ya, karena kan saya masih SMA nih. Iya, betul. Oh ya. Berarti kalau menurut kalian ada nggak sih harapan untuk Kota Kupang atau bahkan NTT in general untuk masa depan? Apakah supaya kalau ada perlombaan bisnis seperti ini, menurut kalian harapan kalian ke depan itu untuk apa ya? Untuk sesama teman-teman kita SMA di luar sana? Tentunya saya sangat mendukung ya teman-teman yang masih SMA atau maupun
baru mau SMA, masih SMP yang mau mengikuti perlombaan-perlombaan bisnis, satu catatan saya buat kalian yang baru mau mulai itu kalian harus pikirkan diri kalian di masa depan, nanti lihat kalian yang sekarang gimana. Kalau aku nggak mau ngelakuin apapun dalam masa SMA, itu nanti kedepannya pas lihat ke belakang nyesal kan? Oh iya juga nyesal. ya. Kalau nggak mau belajar giat untuk sesuatu, itu pasti endingnya akan Menyesal juga ya pada akhirnya. juga. Jadi harus patokannya kasih mindset. Nanti aku mau lihat diriku seperti apa, dengan bangga atau nanti malahan menyesal. Wah, kata-kata yang harus- lumayan menarik tuh. Oh iya juga ya, iya juga ya. Harus Aku- dipikirkan nanti mau Iya juga ya. Aku gimana kalau 5 dengan- tahun ke depan lihat diriku di SMA gimana ya? Oh iya, betul juga, betul juga. Motivasi lah. Oh, iya betul juga sih. Kalau dari Kevin gimana? Kalau menurut saya sih ini apa? Menurut saya kebanyakan di Kota Kupang sini masih ada stigma-stigma ya, kalau kayak lomba akademik itu yang paling top prioritas, kayak gengsi gitu ya. Oh lomba iya, gengsi iya, gitu betul. kan. Padahal ada lomba-lomba lain kayak lomba debat, lomba lain-lain kan juga ada. Debat, lomba seperti bisnis ini kayak dianggap sepele lah ya. Iya sih bisa bilang gitu sih. Menurut Mungkin. saya harus, kalau mau kita maju, bukan saja berkembang ya, tapi maju. Maju. Jadi menurut saya kita harus stop menanamkan stigma-stigma seperti itu, karena semua ilmu itu adalah sama aja. Oh iya betul ya. Orang yang Menghasilkan mungkin juga. susah di misalnya mata pelajarannya kayak fisika, matematika, tapi jago gambar itu sebenarnya setara nggak sih? Ya, Iya, setara, seharusnya setara. Karena masing-masing kan ada bidangnya Betul, juga kan. betul. Orang yang mungkin hobi main musik sama orang yang bisa yang mungkin pintar banget dalam hitung-hitungan kan sebenarnya kan setara nggak Iya, sih? Iya, Iya, setara juga ya. betul. Iya. Sama-sama bisa menghasilkan uang sebetulnya. Iya, dan juga itu sebenarnya ilmu juga nggak sih? kalau Iya. gitu? Sama-sama ilmu Harga. juga ya kan. Makanya kan, iya sih kalau dilihat kalau di Kota Kupang kayaknya masih kayak gitu ya. Iya sih. Stigma, Ya, stigma. soalnya kalau dari menurut saya pribadi, saya lumayan setuju dengan kakak-kakak saya. Soalnya kalau mulai dipikir-pikir, kebanyakan dari yang saya lihat ya di antara teman-teman saya ya, waktu saya ngajak teman-teman saya, kita ikut lomba bisnis yuk, kita ikut lomba debat yuk, kita ikut lomba pidato yuk. Pikiran mereka tuh kayak ngapain gitu. Maksudnya kan kayak dan lagian selain mereka mikirnya ngapain, yang kedua adalah gimana, ya enggak sih? Iya, Karena gimana juga itu nggak juga tahu apa-apa ya waktu itu ya. Iya. Iya. Jadi kayak Harus- jadi sebuah keresahan banget ya. Harus pintar-pintar cari sarana untuk belajar. Iya. Iya, betul. iya. Walaupun nggak bisa afford ini les atau nggak bisa bayar les, ada YouTube. Iya, ada internet. Ada internet itu gratis. Kalau belum ada data, oh ya mungkin main-main ke tempat yang ada internet atau Oh, iya, ke betul. rumahnya Akal-akalin teman, ya, akal-akalin atau study group lah, buat study group. Atau untuk belajar dari textbook juga Bisa juga. seharusnya. Iya, bisa lah. Iya sih, jadi ya kita mungkin saya bisa ngomong untuk diri saya sendiri lumayan bersyukur bisa sekolah di Giovanni karena waktu itu ada DP-nya, dan menurut saya harapan untuk saya ke depan sih sekolah ini sih untuk tetap support ya. Ya, dengan of program course. ini ya pasti ya. Love, service, obedience. Iya betul sekali ya. Iya sih, jadi harapan saya dan kakak-kakak ke depan nih untuk sekolah terus support anak-anak lainnya seperti kita, dan juga bahkan untuk mungkin sekota Kupang ya, agar kita bisa maju dan berkembang bersama. Iya enggak? Betul. Oke, betul. karena kita sudah makan waktu yang lumayan lama teman-teman, kayaknya kita akhiri saja episode kali ini ya. Siap. Siap. Oke. Jadi sekian dan terima kasih dari kami bertiga sudah berbincang singkat tentang keresahan kami mengenai bisnis dan juga apa-apa yang seputaran tentang bisnis di Kota Kupang dan bahkan mungkin NTT secara general. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen jika kalian ada pertanyaan atau ada saran, dan juga sampai bertemu pada episode lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Dadah.